Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada beberapa kabar yang ingin gue angkat masih terkait dengan Ruben Amorim ya. Oke, dari Alex Kruk nih. Alex Kruk. Nama lainnya yang diidolakan ya, dikagumi oleh Red Devils adalah Andoni Iraola. Bagaimana Bournemouth ini sangat fleksibel dengan pendekatannya dan merupakan manajer yang impresif saat ini, dan kontraknya akan berakhir di akhir musim nanti. Kalau Ruben Amorim tidak selamat ya di Manchester United ingin supaya penggantinya yang memiliki pengalaman di sepak bola Liga Inggris. Alex Kruk juga menyebutkan bahwa Michael Carrick ya ini mungkin akan bersedia untuk kembali lagi ke Manchester United. Klub juga sudah memulai untuk rencana-rencana darurat kalau hasil tidak membaik dan Ruben Amorim dipecat. Ini merupakan atau masuknya Michael Carrick ini sebagai opsi jangka pendek, mungkin caretaker lagi ya. Oke, sebentar, gue juga ingin ke pendapat lain dari Adam Crafton. Ini dari The Athletic, di salah satu podcastnya, ini jurnalis dari The Athletic. Ketika Anda memiliki, ketika ditanya masa depan Ruben Amorim di Manchester United, ketika Anda memiliki waktu-waktu seperti ini ya, sebagai jurnalis, Anda berbicara terkait dengan banyak orang untuk mengetahui di mana posisi klub. Untuk beberapa orang ya, yang saya berbicara, saya pikir siklus yang tidak stabil ini sangat biasa, sangat terbiasa ya ketika dimulai. Apakah ini berarti dia akan dipecat secara segera? Tidak. Tapi ada orang-orang yang mulai berpikir kalau ini akan terjadi selanjutnya. Jadi mungkin tidak akan secara waktu dekat ya, tapi sudah mulai ada pembicaraan mengarah ke sana nih. Tidak dijelaskan orang-orang yang mana, apakah jurnalis, apakah memang sumber dari klub. Dari Daily Mail, Chris Wheeler mengatakan kalau ada situasi di dalam Old Trafford yang mengatakan atau percaya bahwa Ruben Amorim ini masih bisa membalikan keadaan musim ini setelah kalah setengah dari 6 pertandingan pertama di Liga, termasuk juga tersingkir di Carabao menghadapi Grimsby. Samuel Luhrs mengatakan bahwa Michael Carrick ini di antara opsi caretaker Manchester United kalau mereka memutuskan untuk memecat Ruben Amorim. Oke, jadi situasi masih terus berputar mengenai masa depan dari Ruben Amorim. Nama-nama caretaker bahkan juga sudah disebutkan. Ini fantastis benar sih menurut gue ya. Keadaan yang ada terkait dengan masa depan dari head coach. Oke, gue akan ke kabar lain. Oke, sebelumnya gue akan mengulangi juga, ada sebuah konten dari Fabrizio Romano yang menginformasikan bahwa pekerjaan dari Ruben Amorim ya, statusnya ini tidak aman. Manajemen ingin melihat perkembangan, dan menurut gue ini hal yang sangat wajar menurut gue. Kalau hasil tidak kunjung positif, pastinya akan ada langkah-langkah tegas yang diambil. Walaupun gue tidak menginginkan itu terjadi ya di Manchester United. Oke. Andy Mitten dari The Athletic mengabarkan bahwa Tyrell Malacia akan bertemu dengan Ruben Amorim di Carrington dengan pembahasan untuk kembali ke tim utama Manchester United. Malacia telah berlatih sendirian di klub strata ke-8 Trafford FC yang mengapresiasi sisi finansial yang Tyrell Malacia berikan ya untuk mereka. Nah, ini menarik juga bagaimana posisi bek kiri di Manchester United menurut gue ya keadaannya tidak dalam ya, kuantitas, dan ini juga ada pengaruhnya ke kualitas. Dorgu tidak stabil. Apakah Tyrell Malacia bisa membalikkan keadaan? Mudah-mudahan iya ya. Dan gue berharap kalau itu bisa terjadi, artinya ya dia punya peluang ya kan untuk bisa berintegrasi kembali. Dan ini menarik, gue ingin melihat bagaimana karakter dari pemain ini ketika misalnya dia diberi kesempatan untuk
berintegrasi masuk lagi ke tim utama Manchester United, tim pertama. Tentu saja akan ada kompetisi, tentu saja ada persaingan di sana. Gue sendiri melihat bahwa Qatar Malaysia karirnya tidak beruntung ya dengan cedera yang dialami. Sebenarnya dia pemain yang berpotensi, memiliki bakat juga yang sangat besar. Dia pemain yang kalau fit dia memiliki kemampuan untuk bermain dengan intensitas tinggi sebenarnya, tapi tentu saja pemahaman dari sisi taktikal juga ini diperlukan, dan ini yang juga harus dikejar oleh sang pemain yang tidak ikut preseason Manchester United ya. Oke, Chris Wheeler, Napoli ini menempatkan Kobbie Mainoo sebagai pilihan pertama kalau Manchester United memberikan lampu hijau untuk mereka melakukan pendekatan. Klub Italia ini ingin mendatangkan Kobbie Mainoo, dan dia pun juga tertarik ya untuk bisa kembali bermain dengan mantan timnya Scott McTominay dan juga Rasmus Højlund, dan juga dengan favorit Manchester City Kevin De Bruyne. Tapi ada juga minat dari klub-klub lain di Eropa ya, top klub by the way, yang disebutkan bahkan klub seperti kayak Real Madrid dan bahkan Atletico Madrid ya. Wow, jadi memang nama-nama besar meminati Kobbie Mainoo, karena menurut gue memang Kobbie Mainoo memiliki kemampuan yang luar biasa gitu ya, skill, teknis. Cuman ya gue belum melihat juga dia bisa berintegrasi dengan sistem yang dibangun dengan Ruben Amorim di Manchester United. Walaupun Ruben Amorim juga sangat ingin supaya sang pemain ini bisa masuk ya dengan berbagai kesempatan yang diberikan. Kita lihat akan seperti apa. Jadi situasi ini terus bergerak terkait dengan pemain Manchester United Kobbie Mainoo. Tapi yang jelas dia tidak akan kemana-mana, minimal sampai dengan bursa transfer musim dingin nanti. Jadi beberapa kesempatan yang diberikan, gue melihat ada peluang, ada harapan, namun belum bisa secara konsisten ditunjukkan oleh Kobbie Mainoo. Dia tampil lumayan sebagai pemain pengganti di Etihad, tapi ketika menghadapi Brentford ada blunder yang dilakukan, walaupun sebenarnya penampilan dia tidak buruk, minus blunder yang dilakukan itu ya. Oke, gua juga ingin ke kabar lain. Tadi ada yang gua siapkan ya, Sobat Football United. Tapi setidaknya melihat apa yang terjadi saat ini di Manchester United memang sangat-sangat dinamis, segalanya bisa terjadi. Yang menarik juga bagaimana Oliver Glasner ini di salah satu wawancara ya mengatakan bahwa yang disebutkan memainkan formasi yang sama kan dengan 3 back di Crystal Palace, dia juga sukses di sana. Di salah satu wawancara yang dikutip oleh akun Chung Hang 7, sistem tidak penting, kebiasaan itu adalah hal yang penting, pola, dan bagaimana Anda menginginkan pemain-pemain Anda untuk berlaku, bersikap di atas lapangan, itu yang lebih penting. Sepakat gue. Ini juga sekaligus menutup video ini. Ini juga sekaligus juga mungkin memberikan semacam kayak situasi manajer-manajer yang dikaitkan dengan Manchester United. Selama attitude, karakter dari para pemain dan juga karakter klub secara keseluruhan ya, tidak berubah atau belum ada perubahan begitu, mau siapapun yang hadir sama saja menurut gue. Glasner luar biasa bersama dengan Crystal Palace, tapi jangan lupa dia bisa, klub juga membentuk ya kan, bagaimana karakter-karakter dari para pemain di atas lapangan, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Dan ini kan juga penting untuk penerapan taktik, strategi apapun namanya di atas lapangan. Tanpa sikap-sikap yang penting ya, tanpa sikap-sikap yang positif ya, mau sistem apapun itu tidak penting akhirnya. Seperti di video sebelum-sebelumnya gue berkata juga, kesuksesan Manchester United di zaman Sir Alex Ferguson menurut gue berfondasi besar people management. Bagaimana Sir Alex Ferguson bisa membuat karakter yang positif ya, dengan segala yang dilakukan lah di Manchester United. Dan ini bukan hanya pekerjaan dari satu orang saja ataupun 2 orang saja, ini pekerjaan dari banyak orang menurut gue, dari banyak pihak di klub. Dan selama itu belum bisa dilakukan di Manchester United, kita hanya akan mengulangi apa yang terjadi 13 tahun belakangan.
Ganti-ganti pelatih, 3 tahun, 2 tahun, ganti lagi seperti itu. Dan ini tidak sustain. Ini tidak tidak berkelanjutan dan tidak berkepanjangan. Dan itu tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.